Hambatan di Jepang, ketidakpastian di Indonesia, rintangan yang membayangi tren juara Marquez. Musim MotoGP 2025 sudah memasuki fase krusial, dan semua sorotan kini tertuju kepada satu nama, Marc Marquez. Dengan dominasi yang makin jelas, bayangan gelar dunia kian nyata. Namun di tengah gelombang keyakinan itu, satu kabar dari Jepang mengangkat sejumlah rintangan tak terduga, dan rumor menarik bahwa Marquez enggan membawa kejuaraan dunia ke Indonesia sebagai ajang perayaan. Hambatan di Jepang, antara lintasan dan tekanan. Jepang selalu menjadi seri yang penuh tantangan. Sirkuit Motegi dengan karakter teknisnya, keausan ban, perubahan cuaca mendadak, hingga faktor jet lag dan adaptasi waktu. Di musim ini, isu teknis dan kondisi lintasan di Jepang muncul sebagai hambatan nyata bagi siapapun yang ingin memastikan gelar di sana. Menurut laporan awal, Marc menghadapi beberapa kendala, kondisi ban yang cepat aus, cuaca tak menentu, dan persaingan sengit dari pembalap lokal maupun internasional yang tampil agresif di rumah sendiri. Semua itu bisa menunda momen kunci untuk mengunci poin yang dibutuhkan. Lebih jauh, dari perspektif psikologis, seringkali seri seperti Jepang memunculkan tekanan mental tak terduga. Ketika rival tutup celah kecil dan pandemi poin makin tipis, keputusan teknis seperti strategi pit, manajemen ban, dan adaptasi motor bisa jadi penentu. Dalam situasi ini, Marc tahu bahwa kemenangan di Jepang tidak bisa dianggap remeh. Enggan gelar diumumkan di Indonesia. Alasan di balik pilihan. Salah satu bagian paling menarik dari kabar ini, meski Indonesia, Mandalika, dianggap sirkuit kandang dan sangat berpotensi menjadi panggung juara, Marc dikabarkan enggan menjadikan Indonesia sebagai momen pengumuman gelar dunia. Kenapa? Beberapa dugaan alasannya antara lain. 1. Simbolisme tekanan emosional. Mengunci gelar di sirkuit kandang bisa membawa beban emosional tambahan. Jika rivalnya kurang berprestasi, sorotan akan jatuh ke performa mereka. Marc mungkin ingin merayakan dengan lebih netral agar momen itu terasa lebih adil. 2. Strategi media narasi. Jika gelar diumumkan di Jepang atau di sirkuit Eropa, publisitas global bisa lebih besar dan merata. Indonesia bisa dipandang sebagai wilayah regional. Meski strategis, momen juara dunia di sana bisa dianggap too lokal oleh sebagian media internasional. 3. Realitas logistik kondisi sirkuit. Kendala teknis dan persiapan motor, termasuk regulasi lintasan, kondisi cuaca tropis, dan penyesuaian teknis, mungkin membuat Marquez ragu menjadikan Indonesia sebagai ajang penguncian prestasi. 4. Kalkulasi poin keamanan matematis. Memastikan keunggulan poin yang lebih aman di Jepang atau seri sebelum Indonesia bisa menjadi strategi yang lebih aman. Jika Indonesia dijadikan momen pengumuman namun rivalnya masih memiliki peluang, itu bisa mempermalukan prediksi. Implikasi bagi perebutan gelar penggemar Indonesia. Bagi rival-rival Marquez, termasuk Alex Marquez dan pembalap tim Ducati lainnya, kabar ini bisa menjadi angin sepoi yang memberi harapan. Jika Jepang gagal menjadi momen penguncian, maka peluang mereka masih terbuka pada seri di Indonesia atau seri-seri akhir. Bagi penggemar Indonesia, ini menghadirkan dilema emosional. Keinginan melihat pembalap favorit kita merayakan gelar dunia di tanah sendiri tentu besar. Namun dari sisi strategi, keputusan Marc untuk tidak menetapkan Indonesia sebagai tempat perayaan bisa jadi sangat masuk akal. Kenapa? Karena Marc tampaknya mengutamakan stabilitas poin dan narasi global ketimbang momen emosional. Dan kalau dia memilih momen pengumuman di Jepang atau sirkuit lain, itu bukan karena ia tidak menghargai penggemarnya di Indonesia, tapi karena dia melihat lebih jauh bagaimana gelar itu diabadikan dan dikenang di seluruh dunia. Kesimpulan,
gelar tak selalu harus dikunci di rumah. Kabar ini memperlihatkan bahwa menjadi juara dunia bukan hanya soal siapa yang tercepat di lintasan, tetapi soal strategi, kalkulasi mental, dan pengelolaan momen. Hambatan teknis di Jepang dan dilema memilih lokasi pengumuman menunjukkan bahwa Marc Marquez adalah seorang atlet yang tidak hanya berlari kencang, tetapi juga merencanakan dengan matang. Jika gelar 2025 akhirnya dikunci di luar Indonesia, jangan dianggap sebagai penolakan terhadap tanah air, melainkan sebagai keputusan strategis untuk menjadikan momen juara itu dikenang secara luas, bukan sekadar terasa kuat di satu tempat. Gelar cuma 7, bukan 9, jawaban santai Marc Marquez yang memancing gelombang perdebatan. Di tengah hingar-bingar musim MotoGP 2025 dan sorotan besar atas dominasi Marc Marquez, satu pernyataan santai darinya justru menjadi pusat perhatian. Kalau saya juara MotoGP 2025, gelar saya yang benar adalah 7, bukan 9. Ungkapan ini bukan sekadar permainan kata, ia membuka ruang diskusi mendalam tentang makna juara dunia, statistik, dan bagaimana dunia balap kini mungkin tengah mengalami redefinisi atas prestasi para pengemudi legendaris. Latar belakang, gelar 9 kali juara dunia yang diresahkan. Sejak lama, Marc Marquez dikenal sebagai salah satu pembalap paling sukses di sejarah MotoGP Grand Prix. Jika ia berhasil mengunci gelar dunia di musim 2025, secara resmi catatan karirnya akan menunjukkan 9 gelar dunia Grand Prix, menggabungkan pencapaian di kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Namun pernyataan Marc menyoroti sebuah nuansa, bahwa pengakuan formal terhadap gelar-gelar di kelas bawah, Moto2, Moto3, mungkin akan diabaikan atau diperlakukan secara berbeda di masa yang akan datang. Menurut artikel di Bola Sport, pernyataan Marc ini muncul sebagai respons terhadap perdebatan yang makin menguat di kalangan media dan pengamat tentang apakah semua gelar GP harus dihitung sama, atau hanya gelar di kelas Premier MotoGP yang akan menjadi tolok ukur utama. Beberapa publikasi bahkan mengabarkan bahwa Liberty Media, yang baru-baru ini menguasai mayoritas saham Dorna Sports, mempertimbangkan regulasi baru yang menempatkan gelar Moto2, Moto3 sebagai kelas sekunder. Dengan statistik resmi hanya mengedepankan gelar di kelas MotoGP. Dalam skenario semacam itu, Marc mungkin akan dipaksa merayakan gelarnya sebagai juara dunia 7 kali MotoGP, bukan sebagai juara dunia 9 kali di seluruh kelas. Interpretasi dari sang pembalap. Walau pernyataannya tampak ringan, Marc nampaknya tidak sekadar bergurau. Di balik tawa kecilnya, tersirat bahwa ia menyadari betul kompleksitas statistik balap dan bagaimana persepsi publik bisa saja bergeser. Dengan menyebut 7, bukan 9, ia seolah memberi ruang bagi penilaian bahwa gelar-gelar di kelas bawah bisa diperlakukan berbeda daripada prestasi di kelas utama. Pernyataan ini juga mencerminkan kedewasaan dan kesadaran Marc bahwa gelar bukanlah sekadar angka di buku catatan, tetapi juga soal konteks dan legitimasi dalam mata para penggemar, media, serta pengambil kebijakan olahraga. Ia mengakui bahwa semua gelar itu penting, namun tidak semuanya bisa disejajarkan dengan gelar di kelas Premier. Di sisi lain, sejumlah pengamat dan pendukungnya menyebut bahwa catatan resmi tetap mencatat 9 kemenangan Grand Prix dan bahwa rekor itu tidak bisa dihapuskan begitu saja oleh regulasi baru. Perdebatan ini pun memicu gelombang respons dari komunitas MotoGP, terutama penggemar legend. Apakah pengurangan nilai terhadap gelar-gelar tinggi adalah wajar atau berlebihan? Konteks pendekatan statistika dalam olahraga. Apa yang muncul di dunia MotoGP bukanlah fenomena tunggal. Di cabang olahraga lain pun, ada diskusi serupa tentang bagaimana statistik historis diperlakukan ulang. Apakah semua pencapaian sebanding, atau harus ditimbang menurut kelas, era, atau tingkat kompetisi? Dalam balap motor, tantangannya semakin besar.
Kelas-kelas seperti Moto3 dan Moto2 sering dilihat sebagai ladang pengembangan, sedangkan kelas MotoGP adalah panggung utama. Bila gelar-gelar di kelas ladang dianggap tidak setara, maka nilai prestasi akan bergeser ke kelas yang paling eksposur dan paling kompetitif. Langkah Liberty Media dan Dorna yang ingin mengedepankan kelas MotoGP dan mereduksi bobot pencapaian di kelas bawah sebenarnya memiliki argumen komersial. Gelar dan statistik harus mencerminkan daya tarik penonton dan nilai brand. Namun langkah itu berpotensi meminggirkan sejarah para pembalap yang menapaki kelas bawah dengan penuh perjuangan sebelum naik ke puncak. Dampak pada reputasi dan warisan Marc Marquez. Bagi Marc sendiri, pernyataan ini bisa jadi cara cerdas menyikapi perubahan yang mungkin terjadi. Daripada menjadi aktor pasif yang dipotong oleh regulasi, ia memilih menyikapi dengan ringan sekaligus memberi sinyal bahwa ia menghormati tradisi statistik, tapi juga terbuka terhadap evolusi dunia balap. Jika musim 2025 benar-benar menobatkannya sebagai juara, Marc akan berada di posisi yang sangat unik. Tidak hanya sebagai juara dunia 9 kali secara historis, tetapi juga menjadi figur yang hidup dalam era transformasi persepsi statistik. Bagaimana ia akan dirayakan? Sebagai 9 kali juara dunia atau 7 kali juara MotoGP Elite akan menjadi bagian dari bagaimana era barunya digambarkan. Bagi generasi berikutnya, warisan Marc bisa jadi bukan hanya soal kecepatan dan trofi, tetapi juga soal bagaimana seorang atlet menghadapi perubahan nilai dan interpretasi. Bila ia melewati era ini dengan integritas dan konsistensi, nama Marc Marquez tidak hanya diingat sebagai juara, tetapi sebagai simbol era transisi dalam dunia MotoGP. Pelajaran yang bisa diambil. 1. Gelar bukan hanya angka. Pernyataan Marc menegaskan bahwa di balik trofi ada narasi, konteks, dan interpretasi historis yang bisa berubah seiring waktu. 2. Adaptasi terhadap perubahan. Dunia olahraga selalu berkembang, regulasi, branding, dan persepsi publik bisa bertransformasi. Pembalap generasi baru harus siap menghadapi bukan hanya lawan di lintasan, tetapi juga pengaruh non-teknis. 3. Dialog antara atlet dan organisasi. Kebijakan baru yang mempengaruhi cara pencapaian dihitung harus dilandasi dialog yang adil antara federasi, penyelenggara, dan atlet, bukan sekadar keputusan bisnis yang mereduksi sisi sejarah olahraga. 4. Menghormati sejarah. Walau kelas bawah mungkin dipandang sekunder, sejarah pembalap yang menapaki jalur itu tetap penting dalam narasi perjalanan mereka. Sementara itu, Alex Marquez menyesal sarankan sang kakak. Kalau bisa putar waktu, mungkin saya tak akan bilang itu. Drama di balik keputusan Marc Marquez pindah ke Ducati lewat tim satelit Gresini ternyata menyimpan kisah emosional yang tidak semua orang tahu. Dalam sebuah pengakuan mengejutkan, Alex Marquez, adik sekaligus rivalnya di klasemen MotoGP, mengungkapkan penyesalan karena pernah menyarankan sang kakak untuk meninggalkan Honda dan bergabung ke Gresini Ducati.